Saya melihat PR kita dakwah terutama di bidang muamalah ya, di bidang ekonomi syariah ini. Itu ternyata PR-nya nggak cuma harus menjelaskan kepada masyarakat yang kurang paham aja. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan sesuai fakta, masyarakat bilang sesuai dalil ya, sesuai fakta yang ada di lapangan, flow sesuai legal, sehingga taklif yang kita berikan itu mungkin hampir atau boleh jadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Terkadang pendapat kita itu suka dibentur-benturkan oleh dai-dai lain, ya, yang followernya itu banyak atau yang lebih masyhur atau yang terkenal, sehingga masyarakat kecenderungannya itu tetap mendengarkan para dai yang memiliki follower banyak meskipun mereka bukan ahli di bidang tersebut. Ini gimana, Ustaz? Ya itu memang zaman sekarang itu banyak kesalahpahaman ya, bahwa kalau misalnya beliau followernya banyak, maka pendapat beliau Pasti benar. lebih solid, lebih benar. Lebih benar. Padahal sebenarnya mungkin banyak ustadz yang di belakang layar yang fokusnya itu memang menggeluti lah Di bidangnya ya. bidang tersebut, nggak ada waktu untuk mencari follower. Bahasa saya ini seperti itu. Tentunya beliau pasti lebih ahli lah, punya pengalaman yang jauh lebih dalam dan sebagainya. Dan ini kan bukan hanya di fikih muamalah, sebenarnya di semua Di bidang lain juga. di bidang lain pun seperti itu, bahwa sebenarnya zaman sekarang itu bukan saatnya lagi, terutama beberapa jamaah itu hanya mencari ustadz yang penyampaiannya bagus dan enak di telinga. Tapi memang harus mencari, ya masalah inti cari ustadz yang benar-benar fokusnya itu ngurusin itu gitu. Jangan mentang-mentang beliau pendapatnya enak di telinga, ngomongnya bagus, pertanyaan yang beliau nggak ahli tanyakan ke beliau. Sebenarnya jamaah itu justru mencelakakan sang ustadz. Iya. Karena kalau ustadz jawabnya salah, dia yang tanggung jawab nanti kan. Iya. Tapi kadang masyarakat pun nggak bisa sepenuhnya disalahkan ya. Kadang ternyata ya mereka mungkin ketika melihat gelar Ustadz LCMA dan seterusnya, mereka menganggap Ustadz tersebut ahli di semua bidang disiplin ilmu syariah. Seperti itu. Apa mungkin ada faktor dari Ustadznya sendiri mungkin yang harus ngerem pertanyaan dari jamaah. Kalau memang dia bukan ahli di bidang tersebut, sebaiknya seperti apa gitu. Apakah perlu dari sisi ustadznya juga, atau yang masyarakatnya perlu dibina lebih lanjut supaya hal ini tidak berulang. Jadi tidak kebawa tren influencer ya. Jadi kesannya tuh masyarakat tuh membeli sesuatu produk itu kan, kalau di produk ya itu ngikutin influencer. Kalau influencer ini beli ini, oh berarti barangnya bagus. Ini ketularan di dunia dakwah. Ketika ustadz misalnya muamalah membeli produk ekonomi dari sebuah lembaga, nah otomatis masyarakat memiliki cara pandang, berarti produk tersebut sudah sesuai dengan syariah. Jadi ikut-ikutan gaya influencer, nah ini gimana nih masyarakatnya? Iya, sebenarnya kan ustadz itu punya sebenarnya kan budaya yang harus dibina itu kan, bahwa ustadz itu kan seorang dokter ibarat mungkin ya, bukan memang kan, dokter ya. Ustadz itu kan sebagian disebutkan sebagai dokter agama atau dokter hati. Okay. Sebagaimana dokter itu spesialis, ustadz pun spesialis, kuliahnya pun spesialis. Iya. Semua hal mengarahkan bahwa seorang ustadz itu memang spesialis. Jadi makanya seorang masyarakat itu harusnya ketika melihat dokter umum itu tidak seahli dokter spesialis. Nah itu sebenarnya melihat ustadz pun seperti itu. Ustadz ini spesialis nggak di bidang ini, atau dia hanya ustadz umum saja gitu kan ya, yang sekedar tahu riba haram, oke. Cuman maksudnya kalau ketika kita masuk dalam pembahasan mau KPR misalnya, beliau tidak tahu di lapangannya secara praktikalnya. Nah, kalau gitu parameter apa aja yang perlu dilihat dari ustadznya? Apakah dari pendidikannya, apakah kegiatannya, apakah profesinya? Sebenarnya satu tentunya kefahaman dia lah tentang industri yang dia geluti lah. Jadi sebenarnya ada satu pandangan menarik lah, bahwa umat Islam itu kekurangan yang namanya fakih industrialis. Jadi sebenarnya dokter itu punya ustadznya harusnya, ustadz yang bergelar dokter. Atau misalnya orang fokus di bidang perminyakan, itu harusnya ada ustadznya lagi. Nah,
atau misalnya di finance, banyak lah ustadznya lah ya, yang paling banyak ustadznya khusus untuk bidang itu kan finance atau keuangan syariah. Bahkan sebenarnya setiap bidang itu harus ada ustadznya yang memang menggeluti bidang tersebut. Jadi bukan benar-benar dia tuh ngerasain. Jadi misalnya kayak dokter, misalnya gini, ada kasus ya, ini mungkin di luar muamalah. Iya. Ada seorang dokter nanya, gimana kalau saya tiap hari sholat jamak karena saya operasi saraf tiap hari misalnya harus 5 jam. Zuhur asar itu pasti skip. Iya. Akhirnya terpaksa jamak di asar. Atau seorang masih kayak gitu-gitu, kasus seperti itu. Itu kalau bukan dokter yang jawab, kayaknya kurang konteks. Karena misalnya kalau misalnya ada ustadz yang tiba-tiba bilang, ya udah tinggal dulu, terus apa misalnya kayak gitu. Ternyata ini operasinya kalau dipotong setengah, nggak berhasil. Kan nggak bisa seperti gitu. Atau misalnya nggak usah mati lah, menyebabkan kerusakan aja, kan gitu. Itu kan yang tahu kan dokter. Iya. Kan alasannya kan nanti si ustadz fulan ini bisa meminta informasi dari dokter yang bersangkutan, bagaimana tasawurnya, bagaimana teknisnya. Apa itu cukup, Ustaz? Nggak diiringi dengan memang dia harus memiliki background itu gitu. Kalau menurut saya sih masih kurang ya. Itu menurut saya pribadi. Cuman kenapa menurut saya kurang, karena biasanya nggak connect. Jadi misalnya orang yang di industrinya ngomongnya atau mungkin yang nyampeinnya juga kurang pandai memberikan informasi juga kurang bisa. Dan karena memang sambungannya nggak sama. Nggak kalau ngeklik dari B ke C nggak masuk itu. Akhirnya kan mau dijelasin seperti apapun, connect dia kan gitu kan. Nah ini menarik nih. Tinggal kan PR-nya gini, Ustaz, masyarakat untuk lebih mudahnya, untuk materi-materi yang memang spesifik seperti tadi kedokteran atau yang paling banyak ustadznya lah misalnya di bidang finance atau ekonomi syariah, mereka melihat dari apanya dulu. Kan kadang panitia memberikan jarang ya memberikan, kalau ustadznya, apalagi ustadznya sudah follower udah banyak tuh, portofolio itu jarang disebutkan. Yang penting ustadz kenal cukup. Sebenarnya harus ada ininya, siapa namanya, kayak background check atau pendidikan, atau minimal awalnya pendidikan. Sebenarnya juga ini juga siapa namanya, kemampuan berpikirnya tuh harus dites juga sebenarnya sekali-sekali oleh jamaah yang kritis. Iya. Apakah dia ahli di bidang itu atau tidak? Ketika beliau ditanya, seorang ustadz ya, ditanya oleh jamaah yang benar-benar kritis dalam masalah tertentu, bagaimana cara seorang ustadz ini menjawab, itu sebenarnya termasuk yang ini. Cuman kadang-kadang di kita kan kalau kritis dibilangnya nantangin ustadz. Iya, ngetes ustadz kan. Ngetes ustadz. Padahal ya sebenarnya mungkin kalau dia memang niat dia untuk bukan ngetes ya berarti ya, mencari kebenaran, kan sebenarnya kan dia ketika dia ngetes kan dia mencari kebenaran juga. Iya. Apa salahnya kalau ustadz nggak bisa jawab, ya berarti ustadz harus belajar kan gitu. Iya. Nah inilah pentingnya cek and recheck ya. Jadi memang pemahaman masyarakat terkait kalau ustadz itu sudah bergelar banyak, LCMA misalnya, atau dia sudah followernya banyak, ini cara pandang bahwa ustadz tersebut memahami semua disiplin ilmu ini harus itu keliru ya. Menurut saya keliru. Harus ditinggalkan lah ya. Bukan harus ditinggalkan, emang seharusnya dihapuskan gitu. Karena ustadz itu kan bukan toserba. Bukan userba, bukan ustadz serba ada. Jadi memang kalau ustadz itu punya ahli di situ, ya itu sebenarnya ustadznya harus ngerem. Iya, dua arah kan, jamaahnya harus juga masyarakatnya pun harus tahu diri bahwa enggak semua ustadz paham di semua disiplin ilmu, dan dari ustadznya pun harus ngerem batasan diri sendiri juga. Kemampuannya, keahlinya, rasanya di bidang apa, atau keseharian beliau atau pendidikan beliau, backgroundnya apa, dia harus pandai membaca diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Ya keduanya harus sadar diri lah, ya sadar diri. Harus sinkron bahwa tidak seharusnya seorang ustadz itu menjawab semua pertanyaan, dan tidak seharusnya seorang jamaah juga ngikutin cuma satu ustadz. Iya, nah itu tadi kalau ustadznya udah maksain jawab semua pertanyaan, ujung-ujungnya yang dia nggak mampu jawab akan dilempar ke grup ustadz lain. Ya gitulah, sehingga nanti itu sebetulnya nanti menipu diri sendiri sih sebenarnya. Kan ibaratnya dokter begini nih, pada akhirnya kan tetap harus dia rujuk. Iya. Nah, masalahnya kayaknya praktek merujuk dalam dunia perusahaan ini kayaknya belum terlalu ramai. Kurang ya. Kan? Ibaratnya kan kalau dokter kan misalnya, ini Bapak misalnya sakitnya 2, jantung dan mata misalnya ya. Nanti misalnya dokter utamanya dokter jantung misalnya.
mengatasi penyakit sampingan. Semua sistem kedokteran itu kan semuanya seperti itu. Nanti dokternya bakal bilang, ini saya rujuk ke sini ya. Apakah dokter jantung itu bakal bersuara, saya obatin mata Anda? Enggak kan? Berarti seharusnya seorang ustadz itu ketika misalnya seorang punya ustadz yang selalu dia ikuti ya dalam perjalanan keilmiahannya, ketika suatu saat dia membutuhkan bahasanya ilmu yang lain, maka seharusnya ustadz ini merujukkan kepada ustadz lain yang menurut beliau dipercaya dalam bidang ilmu tersebut. Seharusnya seperti itu. Itu seharusnya.